Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk satuan kerja baru di Bareskrim Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak atau PPA dan Pidana Perdagangan Orang atau PPO. Pembentukan ini diharapkan dapat memperkuat pencegahan serta pengusutan kasus-kasus terkait perempuan, anak, dan perdagangan orang. Pemirsa, pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO merupakan komitmen Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan. Terdapat 3 subdirektorat yang masing-masing fokus pada tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, dan perdagangan orang. Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO akan dijabat oleh Brigjen Desi Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai psikolog kepolisian utama TK1 SSDM Polri. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan adanya sesuatu yang memang berdasarkan dari keresahan masyarakat, kemudian perkembangan kejahatan, ya. Tentunya juga Bapak Kapolri membentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan adanya peningkatan di dalam struktur organisasi, ya khususnya ada di Bareskrim. Pemirsa, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan di pemakaman. Muhammad Rizky, 19 tahun, satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Tiba di rumah duka di Kampung Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan jenazah korban langsung disambut isak tangis keluarga. Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama dengan kedua orang tuanya dimakamkan. Ada kabar dari rumah sakit Polri, segera dijemput jenazah Muhammad Rizky. Nah, dari itu langsung saya ke rumah sakit Polri. Alhamdulillah di sana tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan ataupun dibantu sama pihak rumah sakit, langsung dibawa pulang sama mobil ambulan Polri, ya. Sebelum dikabarkan meninggal, korban diketahui sempat pamit kepada bibinya untuk pergi ke hajatan salah satu temannya pada Jumat malam sekitar pukul 22. Pihak keluarga pun baru mengetahui Muhammad Rizky menjadi korban salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi pada Minggu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi berhasil diidentifikasi oleh tim Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Kedua jenazah teridentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik dan barang yang dibawa korban. Pada hari ini, Selasa tanggal 24 September 2024, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah, yaitu 1. Jenazah nomor PM 0046 9 Romawi 2024 cocok dengan data AM nomor 001 teridentifikasi sebagai Muhammad Rizky, laki-laki 19 tahun, alamat Kampung Bojong Menteng, RT 01 RW 01, Kelurahan Bojong Menteng Rawa, Lumbu, Kabupaten Bekasi, berdasarkan data gigi, sidik jari, medis atau ciri-ciri medis, dan properti atau barang kepemilikannya. Nomor 2, jenazah nomor PM 0048 9 Romawi 2024 cocok dengan data AM nomor 002 teridentifikasi
sebagai Ahmad Davi, laki-laki, 16 tahun, alamat Bantar Gebang Utara, RT 02, RW 04, Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, berdasarkan data gigi, sidik jari, medis, dan properti. Pemirsa, 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penemuan 7 jasad anggota geng motor di Kali Bekasi. Sembilan anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota diperiksa intensif terkait penemuan 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi Jati Asih, Bekasi Kota pada hari Minggu lalu. Kesembilan anggota patroli perintis ini diperiksa oleh bidang propam Polda Metro Jaya tentang SOP yang dijalankan, mulai dari menerima laporan hingga pelaksanaan di lapangan. Polisi juga tidak menutup kemungkinan jika ada saksi yang terlihat di CCTV akan diperiksa untuk dimintai keterangan. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras. Sebelumnya warga menemukan jasad mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Semula warga mengira hanya terdapat 6 jasad yang mengapung di permukaan. Namun saat evakuasi, petugas menemukan 1 jasad hingga menjadi total 7 jasad. Diduga mereka adalah anggota geng motor yang nekat lompat ke sungai lantaran menghindari patroli polisi saat hendak tawuran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti sholat subuh berjamaah di Anjungan City of Makassar. Jamaah yang beruntung mendapatkan paket ibadah umroh. Ribuan warga kota Makassar antusias mengikuti gerakan sholat subuh berjamaah di Anjungan City of Makassar, kawasan Pantai Losari. Gerakan ini merupakan gagasan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sejak awal memimpin kota Makassar dan terus rutin digelar hingga saat ini. Gerakan sholat subuh berjamaah terasa spesial karena dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekretaris MUI Kota Makassar Kiai Haji Maskur Yusuf menjadi imam sholat subuh berjamaah kali ini dan Ustadz Muhammad Fahur Rozi Ansor sebagai penceramah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail memberikan hadiah paket ibadah umroh kepada jamaah yang beruntung. Tidak hanya itu, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di 15 kecamatan di Kota Makassar juga mendapatkan paket sembako. Kita lihat sampai pagi hari ini, inilah orang-orang yang terbaik di Kota Makassar. Karena salat subuh itu menyeleksi kita. Karena salat subuh itu tidak gampang. Apalagi menunggu sampai pagi, lebih tidak gampang lagi. Ya. Salat subuhnya saya sudah susah, tapi bertahan sampai pagi ini luar biasa. Di pagi hari yang sejuk ini, mudah-mudahan mendung ini menandakan kesejukan pagi hari ini dan pertanda insya Allah jangan kita mendapatkan kekeringan lagi yang panjang seperti tahun yang lalu. Selain mengajak masyarakat untuk selalu sholat berjamaah, gerakan sholat subuh berjamaah juga menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Silakan
Dua pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah bentrok saat pengundian nomor urut paslon di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Awalnya masa adu mulut kemudian berlanjut adu jotos. Petugas keamanan pun terlibat saling dorong dengan massa yang emosi. Akibatnya sejumlah orang luka-luka karena terkena lemparan batu. Kericuhan pun usai setelah sejumlah petugas dari polisi dan TNI turun ke lokasi. Adapun kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman. Deklarasi kampanye damai di Konawe, Sulawesi Tenggara berjalan ricuh setelah salah satu pasangan calon tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili. Ketidakhadiran ini memicu protes dari paslon lain yang merasa tidak dihargai. Mereka mempertanyakan komitmen untuk menjaga kedamaian selama pilkada. Petugas kemudian melerai kericuhan dan situasi kembali kondusif. KPU pun berjanji akan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait kericuhan saat deklarasi pilkada damai. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Ricuh bermula saat salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung paslon lainnya. Akibatnya terjadi saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk dan meminta massa pendukung untuk tenang. Rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing paslon mengambil nomor urut masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi damai juga digelar oleh KPU Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para paslon diminta menciptakan suasana damai selama masa kampanye berlangsung. KPU Jawa Tengah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang diikuti dua pasangan cagup dan cawagup. Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lutfi Tajiasin dengan nomor urut 2 Selasa pagi. Mereka datang ke kantor KPU bersama pengurus partai politik pengusung dan massa pendukung. Pembacaan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang diikuti kedua pasangan calon dan partai politik pengusung. Pembacaan deklarasi kampanye damai serta penandatanganan deklarasi di atas prasasti menjadi momentum penting untuk menjaga komitmen peserta pemilihan umum. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif, mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan deklarasi ini, masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya. Dan dua pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi laporkan.
Deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 ini diadakan Komisi Pemilihan Umum Jatim di halaman Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri langsung 3 pasangan calon serta jajaran Forkompida Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak hadir pertama di Tugu Pahlawan Surabaya bersama ribuan pendukungnya. Dilanjutkan dengan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon kompak menggunakan pakaian adat. Deklarasi kampanye damai ini mengambil tema keberagaman budaya. Sebelumnya, pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur digelar Senin malam. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pengundian dan penetapan nomor urut, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Ya, pemirsa, kemarin acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat sore kemarin. Kampanye damai dihadiri 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dan Pramono Anung Rano Karno. Deklarasi damai digelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024 pada 25 September 2024 besok yang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 23 November 2024. Tim pendukung pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menargetkan menang 1 putaran dalam Pilgub Jakarta 2024. Pihaknya pun terus melakukan survei secara internal untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dalam merebut suara warga Jakarta. Survei itu bukan semata-mata hanya sekadar prosentasenya. Kalau saya, survei internal tidak kami umumkan, tapi mirip-mirip, lebih kepada kita lemah di mana dan kuat di mana. Yang kuat berarti polanya kita pertahankan, yang lemah kita intervensi dengan cara-cara yang lebih banyak, lebih kreatif kan, kira-kira begitu. Kalau ditanya lemah di mana, ya masih jadi konsumsi internal aja itu mah strategi ya. Tapi poinnya kami ingin prosentasi kami selalu di atas 50% sebagai semangat 1 putaran. Pengaruh politik Anies di Pilkada Jakarta disebut masih ada, terutama di kalangan pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan berpesan ke pendukungnya untuk mempelajari gagasan dan rencana masing-masing pasangan calon. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dianggap memiliki magnet besar dalam menentukan peta elektabilitas dan peluang kemenangan di Pilkada Jakarta. Pengaruh politik Anies disebut masih ada terutama di kalangan pendukung Anies Baswedan yang disebut anak abah. Hal itu menjadi daya tarik sendiri bagi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Namun Anies Baswedan berpesan ke pendukungnya atau anak abah untuk mempelajari gagasan dan rencana masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya, apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini
untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal sekurang-kurangnya lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Masing-masing pasangan calon telah mengundi dan mendapatkan nomor urut dari KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat nomor urut 1, Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat nomor urut 2, serta Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Ketiga kandidat ini akan beradu strategi untuk menggait suara warga Jakarta, termasuk basis pemilih yang selama ini setia kepada Anies Baswedan. Salah satunya adalah calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono. Ia menuturkan apabila memenangkan Pilkada 2024, RK Suswono akan meneruskan gagasan Anies. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, mungkin Pak Ahok juga. Ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Selain itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung juga berjanji akan melanjutkan program-program Anies Baswedan seperti Jakarta International Stadium dan Formula E. Hingga kini publik pun menerka kemana arah dukungan Anies Baswedan. Lantaran hingga kini, Anies belum tentukan pilihan. Ia juga meminta anak abah untuk tidak terburu-buru dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendapat nomor urut 1 di Pilgub Jakarta 2024. Seluruh tim pemenangan akan turut bekerja keras menyosialisasikan nomor urut 1, visi misi serta program kerja ke masyarakat Jakarta. Setelah menjalani proses pengundian nomor urut di KPUD Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, resmi mendapatkan nomor urut 1 pada kontestasi Pilgub Jakarta. Nomor urut 1 merupakan nomor keberuntungan bagi Ridwan Kamil yang sudah memiliki pengalaman bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Waktu Pilgub Jabar, saya juga nomornya nomor 1 dan juga alhamdulillah akhirnya menang juga. Mudah-mudahan angka ini membawa keberkahan, kemenangan bagi pasangan kami, pasangan Ridho. Nomor 1 juga menggambarkan kesatuan visi dan misi untuk membangun Jakarta yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Nomor 1 melambangkan persatuan. Artinya dengan kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, ini adalah kita merangkul semua pihak. Jadi tidak ada yang tertinggal dalam setiap program-program dari Ridho. Artinya ini adalah pasangan yang kami merangkul semua, tidak ada diskriminasi dan tidak ada perbedaan kelas. Dengan nomor urut 1, pasangan Ridho yang diusung 15 partai koalisi Indonesia Maju Plus juga semakin optimis akan memenangkan Pilgub Jakarta dalam 1 kali putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, video simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menebar uang saat deklarasi damai. Bagi-bagi uang juga terjadi saat pengambilan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Inilah video bagi-bagi uang di acara musik deklarasi damai Pilkada Lamandau pada Senin 23 September 2024. Salah seorang simpatisan paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, naik ke atas panggung dan membagikan uang kepada para penonton. Kejadian ini sempat membuat heboh antara kedua kubu yang sedang menandatangani deklarasi damai dengan disaksikan KPU, Bawaslu, dan pimpinan daerah lainnya. Langkah-langkah yang kita ambil
Pertama karena itu kejadian di depan mata, itu kita jadikan sebagai informasi awal. Terus kita masukkan dalam LHP kita atau laporan hasil pengawasan. Selanjutnya kita akan melakukan klarifikasi baik terhadap yang bersangkutan, terhadap penyelenggara kegiatan, juga saksi-saksi. Warga juga dihebohkan dengan aksi simpatisan dan partai politik pengusung paslon yang menyawer penari saat pembukaan pengambilan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang berlangsung di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagi-bagi uang ini dilakukan simpatisan pengusung paslon sebelum rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut paslon dimulai KPU Kota Makassar. Bagi-bagi uang alias saweran ini disaksikan Komisioner KPU Makassar, Bawaslu Makassar, serta 4 paslon wali kota dan wakil wali kota. Kami dari pihak Bawaslu intinya adalah kita tetap akan melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, baik juga dengan dalam Perbawaslu. Sementara itu, Komisioner KPU Makassar Abdi Koncang menyatakan adanya simpatisan dan sejumlah pengurus partai politik yang menyawer atau bagi uang kepada para penari diserahkan ke pihak Bawaslu Kota Makassar. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur digelar serentak di seluruh Indonesia. Seluruh calon yang akan berlaga hadiri pengundian nomor urut. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3 dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Mangan enak ya bebek Madura, mari ngono ngombene es degan, mau Jatim makin sejahtera. Ayo kita bersama lanjutkan. 3 itu kebiasaan kita. Wudhu pun ulangi 3 kali. Bacaan sholat pun ketika sujud 3 kali. Rukuk pun 3 kali. Mudah-mudahan ini bisa cara Allah untuk mengingatkan orang-orang gampang mengingat nomor 3. Sementara itu, KPU Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep Adam Dita KDI mendapat nomor urut 1. Pasangan JJ Ronald nomor urut 2. Ahmad Syaiqo Ilham Habibi nomor urut 3. Sedangkan pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Baik. Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Lutfi Tatsyasin mendapat nomor urut 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya. Mungkin diminta untuk diambil foto. KPU menetapkan pasangan Laode Darwin Alibasa menjadi pasangan tunggal melawan kota kosong pada Pilkada Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Meski melawan kota kosong, Darwin Alibasa berjanji akan mensejahterakan rakyat. Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat berlangsung meriah dengan penampilan tari tradisional di kantor KPU Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Senin siang. Melalui rapat pleno, KPU Muna Barat, Sulawesi Tenggara telah menetapkan Laode Darwin Alibasa sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Muna Barat peserta Pilkada 2024 nomor urut 1. Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Insya Allah kami mendapat rezeki terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Muna Barat. Tentu ini akan menjadi semangat kami untuk membangun Muna Barat ini supaya bisa menjadi lebih baik.
Dalam sektor ada beberapa hal yang menjadi program prioritas kami dalam rencana pembangunan ke depan 5 tahun ke depan yang sudah kami tuangkan dalam visi misi kami. Yang pertama itu adalah dalam sektor pertanian. Yang kedua adalah sektor peternakan, dan yang ketiga adalah sektor perikanan. Sebelum mencalonkan diri pada Pilkada Muna Barat, Darwin sudah mengabdikan diri melalui program Mubar Tumbuh dengan memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu dan memberikan bantuan bagi para pelaku UMKM. Dulu kan dizolimi dia, dicaci maki, ya kita merasa kasihan sama dia. Dengan kita lihat visi misinya, kita ini semacam kita orang pesisir, kita masuk akal visi misinya karena kita nelayan yang tidak ada yang kita harapkan. Karena Lode Darwin dan Alibasa itu punya visi misi yang jelas. Harapan kita masyarakat kecil, kalau Lode Darwin jadi Bupati Muna Barat dan Alibasa, ingin daerah kita yang kecil seperti bisa bersaing seperti daerah lain. Harapan masyarakat jika Darwin Alibasa terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati bisa menjadi Kabupaten Muna Barat sejajar dengan daerah maju lainnya, khususnya di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainus melaporkan. Pemirsa, KPUD Musi Banyuasin resmi menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Muba. Pasangan calon Lucianti Safarudin mendapatkan nomor urut 1. Penetapan nomor urut Pilkada Muba berlangsung dalam rapat pleno terbuka di Aula KPUD Muba, Senin 23 September 2024. Pengundian diawali dengan pengambilan nomor antrian untuk menentukan urutan pengambilan nomor urut. Pengambilan nomor antrian diwakili oleh masing-masing calon wakil bupati Muba. Kemudian paslon yang berkesempatan untuk mencabut nomor undian terlebih dahulu ada pasangan Lucianti Safarudin. Hasilnya, Lucianti Safarudin yang diusung Partai Perindo, PKN, PD Perjuangan, Golkar, PKB, Gerindra, PAN dan PKS, Partai Gelora, serta P3 mendapatkan nomor urut 1. Kita mendapat nomor urut 1. 1 itu adalah yang utama. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda alam untuk mengatakan saya menjadi bahwa nomor ini akan segera disosialisasikan. Tahapan Pilkada Musi Banyuasin memasuki kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024 atau 3 hari sebelum pencoblosan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kata-kata yang disebut sebagai kata tidak bijak. Ia pun menyinggung soal pesawat terbang dan tiket gratifikasi. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang, ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Pemirsa, belum selesai soal kisruh jet pribadi, Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, kembali menarik perhatian publik. Kaisang terlihat mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten.
Pemirsa, inilah rompi yang dipakai Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Selasa siang. Kaisang terlihat menggunakan rompi hitam dengan bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan terdapat siluet gambar Presiden Jokowi. Diketahui pemirsa, Mulyono merupakan nama kecil Presiden Joko Widodo. Nama Mulyono sebelumnya viral di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan kunjungan kerja ke luar daerah. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Jokowi mendarat perdana dengan mulus di Bandara IKN Kalimantan Timur pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Pendaratan ini menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Joko Widodo bersyukur pendaratan perdana di Bandara IKN berjalan dengan baik. Jokowi pun disambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala IKN Raja Juli Antoni dan sejumlah pejabat lain. Alhamdulillah, ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di bandara. Pemirsa, Iriana Joko Widodo berpamitan dan mengucap salam perpisahan jelang purna tugas sebagai ibu negara. Iriana meminta maaf jika ada kesalahan selama 10 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo. Mari kita simak bersama, semangat oleh Pemirsa, pamit dan salam perpisahan Iriana dilakukan di depan 5.000 siswa SMP dan juga SMA pemirsa yang ada di Jakarta dalam acara penyuluhan anti narkoba di Velodrome Jakarta Timur pada Selasa siang. Selain berpamitan, Iriana juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan selama mendampingi Presiden Joko Widodo dalam bertugas sebagai kepala negara 10 tahun terakhir. Dan selanjutnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih. Maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Penangkapan gembong narkoba Kalimantan Tengah, Salihin alias Saleh, telah menjadi sorotan. Buron selama 2 tahun bak Pablo Escobar, Saleh ternyata menempati rumah di tengah hutan dengan fasilitas mewah. Inilah nampak depan rumah milik gembong narkoba Salihin alias Saleh yang berlokasi di tengah hutan Kampung Puntun, Palangkaraya. Namun jangan salah, meski dari luar seperti bedeng, di dalam rumah Saleh, sang bos kartel narkoba Kalimantan Tengah ini ternyata memiliki fasilitas mewah. Mulai dari kamar tidur lengkap dengan televisi, hingga kamar mandi yang dilengkapi jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sungguh kontras perbandingan penampilan luar rumah dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Sebelumnya, Saleh ditangkap BNN pada 2 September 2024 saat bersembunyi di Kampung Puntun, Kalimantan Tengah setelah buron selama 2 tahun. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari penangkapan Saleh, petugas menyita barang bukti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan sabu. Nah ini kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh
Dia melembagakan dengan masyarakat. Ya. Tindakan tegas nantinya seperti apa, Pablo Pak? Escobarnya Puntun. Ya. Pak, apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Saleh merupakan buron gembong narkoba yang diadili atas kepemilikan 202,8 gram sabu. Saleh divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini Saleh akan diadili sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan. Sementara BNN akan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Saleh. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Puluhan oknum supporter Persija atau The Jackmania di Sukabumi, Jawa Barat diduga merusak sebuah rumah warga. Aksi perusakan itu sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial. Puluhan oknum diduga supporter Persija lakukan pengerusakan rumah di Jalan Pejagalan, Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, terekam kamera warga. Puluhan supporter merusak rumah dengan bambu, bahkan membuat pagar roboh. Usai beraksi, oknum supporter ini langsung pergi. Diketahui, pengerusakan terjadi ketika konvoi motor supporter usai Persib melawan Persija. Pengerusakan dipicu dari spanduk Persib yang dipasang di rumah. Awalnya tuh kita lagi ada kumpulan, cuman bukan anak Persib. Nah, kebetulan ada anak Persija lewat. Dikiranya yang kumpul itu anak Persib. Terus di sini ada logo Persib. Nah, jadi semakin kuat mereka tuh, wah ini nih anak Persib. Nah, gitu langsung dihancurin ininya. Ya, ada sepatu juga yang hilang. Sepatu hilang, banner dirusakin. Terus pagarnya dihancurin. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan belasan pelaku. Diketahui, motif pengerusakan karena provokasi dari dalam rumah ketika konvoi melintas. Ini kasus dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, warga Nagari Kumanis, Sijunjung, Sumatera Barat menggelar acara adat berkawah. Tradisi turun-temurun ini sebagai rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah serta untuk mempererat silaturahmi. Tari Pasambahan mengawali tradisi berkaur di situs makam kuburan anak Rajo Biaro, Nagari Kumanis, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Berkaur merupakan tradisi turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Minangkabau terhadap hasil panen yang melimpah dan mempererat tali silaturahmi. Hasil masakan para bondo kandong sebutan ibu-ibu di ranah Minang seperti lemang dan rendang kemudian dinikmati bersama. Terima kasih. Adapun makna dari kegiatan Bakawu ini yaitu ungkapan rasa syukur atas hasil panen masyarakat yang pada umumnya petani dan mengharapkan hasil yang melimpah untuk panen-panen berikutnya. Selain sebagai identitas budaya Minangkabau, tradisi berkaur mengandung nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan kepada generasi muda. Tujuan kami untuk Bakawu secara adat dalam nagari menjalin tali silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintahan nagari, mengokohkan adat tradisi yang turun-temurun, memperkenalkan sejarah Bakawu kepada anak dan kemenakan kami. Tradisi berkaur memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan demikian, tradisi ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemirsa, kita kembali ke informasi tanah air. Isak tangis mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Ya, seorang saksi yang pernah ditangkap bersama dengan para terpidana pada 2016 lalu menceritakan bagaimana penyiksaan yang ia alami.
Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah Renaldi atau Aldi yang merupakan teman dari para terpidana. Renaldi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam. Meski akhirnya dibebaskan, sambil terisak Renaldi pun menceritakan penyiksaan yang ia alami dari oknum polisi. Ia mengaku dianiaya hingga sempat susah makan dan berjalan. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majelis hakim. Saya bukan maling, bukan pembunuh, tapi saya semua dipukul sama polisi, saya nggak punya apa-apa. Ya, siang pagi itu masih dipukulin, Pak, masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kali. Satu udah diambil, tapi selama itu saya masih dikali itu masih dipukulin, Pak. Masih dipukulin terus aku mengaku saya yang bilang dari aku, saya udah tahu itu. Orang mati apa dia juga udah tahu, tapi tetap dipukulin disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, dan saya udah nggak bisa jalan untuk jadi saya disitu ditembak. Sejumlah terpidana pun juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Renaldi. Sebelumnya para terpidana juga mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh sejumlah oknum polisi. Mereka menduga penyiksaan dilakukan agar mereka yang ditangkap segera mengakui kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina dan Eki. Sementara para terpidana mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bukti percakapan di ponsel antara Vina dan Widi diungkap oleh kuasa hukum teman Vina, Muhtar Effendi, yang menunjukkan Vina dan temannya masih mengirim pesan 15 menit sebelum Vina dinyatakan meninggal dunia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, akhir kata saya Yasmin Ataria. Dan saya Camar Haida pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Widi berdasarkan hasil ekstraksi HP-nya Vina. Bahwa apa yang disampaikan oleh Widi ternyata bersesuaian dengan apa atau isinya daripada ekstraksi itu. Contoh, di jam 22.17 saya langsung berbicara ke WIB ya, tidak berbicara ke UTC. Karena di dalam hasil ekstraksi itu seluruhnya UTC itu jamnya. Greenwich ya? Ya. Plus Jadi 7. kalau UTC dimasukin ke WIB atau katakanlah dikonversikan ke WIB, itu harus ditambah 7 jam. Ya. Jadi saya langsung saja berbicara tentang WIB. Jam 22.17 bahwa Widi masih membalas daripada SMS-nya Vina. Oke. Di mana sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, itu Vina nelpon, kemudian SMS ke Widi. Kemudian jam 22.30 dinyatakan oleh Polsek Talun bahwa Eki dengan Vina mengalami kecelakaan. Jadi hanya berselang 13 menit. Logika kami, apakah mungkin dalam waktu 13 menit terjadi penganiayaan yang kemudian mengakibatkan mati atau meninggalnya 2 orang anak manusia? Kalau tadi ini pengetahuan awam ya, ini yang disampaikan oleh awam. Pak Suroto bilang kalau kecelakaan nggak mungkin karena jauh antara motor dengan jasadnya gitu ya. Ya. Terus kemudian yang kedua lukanya begitu banyak. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Suroto biarkan saja, itu pendapat dia. Ya, tetapi saya berpendapat sesuai dengan bukti yang kami pegang. Ya.